Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan ringkas di dalam santapan rohani. Baik, pertama-tama saya ucapkan salam di dalam kasih Yesus Kristus kepada teman-teman sekerja dan kepada semua yaitu pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Baik, pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu judul yang bertajuk Tetaplah Berdoa. Baik, kita boleh lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat 17, tetaplah berdoa. Baik, perkataan ini nampaknya sangat ringkas sekali, tetapi mempunyai makna yang begitu besar sekali, di mana dia mengatakan di sini tetaplah berdoa. Baik, kehidupan umat Kristen adalah berpandukan dengan doa. Oleh yang demikian, kita harus tetap di dalam doa kita. Baik, di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu satu tokoh yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Daniel merupakan seorang yang mementingkan doa. Tidak ada hal yang dapat menghalang dia berdoa. Dia menyelesaikan segala masalah melalui doa. Baik, melalui tokoh ini kita akan belajar beberapa perkara sebagai satu panduan kita di dalam, yaitu mengukuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan doa kita. Baik, yang pertama, Daniel memohon Tuhan menunjukkan rahasia melalui doa. Tuhan menunjuk kepadanya sehingga Raja Nebukadnezar mengenali Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Daniel menjadi penguasa karena hal ini. Peristiwa ini boleh kita baca di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 17 hingga 19 dan ayat 46 hingga 49. Baik, di dalam peristiwa ini dapat mengajar kepada kita bagaimana Tuhan memberi hikmat, pengetahuan kepada manusia. Jadi melalui doa maka Tuhan telah menunjukkan kepada Daniel. Jadi siapakah yang memberi hikmat ini kepada Daniel? Adalah daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat ini adalah melalui doa. Oleh itu kita di sini pada hari ini pun sedemikian rupa juga. Kita memohon, yaitu hikmat daripada Tuhan adalah melalui dengan memohon kepada Tuhan. Seperti ada tercatat di dalam Yakobus. Kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Baik, di sini mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Baik, bagaimanakah kita memintakannya kepada Allah? Adalah dengan doa. Oleh itu kita harus meneruskan doa kita dengan tetap. Segala hikmat kita harus minta kepada Allah, karena hanya daripada Allah saja hikmat itu datang. Baik, yang kita boleh belajar lagi yang kedua, yaitu walaupun Daniel menghadapi kebahayaan nyawanya, dia tidak menghentikan kebiasaannya yang baik, yaitu berdoa 3 kali sehari. Malah dia memohon jagaan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat menyelamatkan dia dari mulut singa. Sehingga Raja Darius dan rakyat seluruh negara mengenal Tuhan yang hidup kekal. Dia dapat menyelamatkan orang yang bersandar kepadanya dari bahaya. Baik, peristiwa ini juga kita boleh lihat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10 dan ayat 22 hingga 23. Dan juga di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita janganlah hendaknya kita khawatir,
tentang apapun juga. Tetapi haruslah kita nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dan di dalam doa. Perkataan ini kita boleh rujuk di dalam Alkitab, di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik, demikianlah hendaknya kita harus tetap di dalam doa kita, di mana ayat ini mengajar kepada kita janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Begitulah juga keadaan kita pada hari ini, jangan kita khawatir. Walaupun keadaan dunia pada hari ini sangat menakutkan. Peperangan ada di mana-mana. Penyakit menyerang manusia. Oleh yang demikian kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah tetap di dalam doa walau apapun yang terjadi. Di ayat ini mengajarkan kita, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yaitu mengajar kepada kita tetaplah berdoa. Syukur puji Tuhan, perkongsian pada pagi ini sampai di sini. Haleluya, amin.